Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sehat ya? Amin insyaallah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan diberikan kemudahan juga untuk segala aktivitas yang dilakukan hari ini. Amin. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Kita akan masuk ke video keempat atau tema keempat, yaitu membangun internal ya teman-teman. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang mindset, terus kita butuh alasan untuk berjuang, sudah saya berikan penjabaran ini loh manfaat dari distributor, sehingga Bapak Ibu ada tujuannya. Oh, kalau saya kejar ini saya akan dapatkan ini gitu loh. Yang ketiga sudah saya kasih tahu juga bagaimana caranya, mau dipakai by omset, mau dipakai by modal atau mau by kondisi, itu juga bisa semuanya. Dan Bapak Ibu buang rasa ragu, buang rasa takut, buang juga rasa ntar kalau enggak bisa gimana gitu ya. Buang semua. Yang ada hanya optimis, fokus, dan maksimalkan potensi yang ada. Karena yang kita butuhkan cuma itu. Kalau kita mau berjuang ya harus totalitas gitu kan. Kita harus mau untuk berjuang lebih keras, belajar lebih banyak, praktek juga lebih banyak gitu. Insyaallah sambil kita berjalan kita akan mulai tahu, oh ini yang tepat, ini yang tidak, sehingga kita bisa langsung fokus ke yang bisa kita lakukan gitu loh. Hari ini kita akan belajar tentang membangun internal. Kita akan membangun internal. Kenapa sih kita harus membangun internal? Karena ya kalau kita nggak bisa memanajemen diri kita sendiri, lalu nanti kita juga punya tim, kita tidak bisa memanajemen tim. Terus kemudian kita kalau punya kantor nggak bisa memanajemen karyawan kantor, itu kan rugi. Kenapa? Ya rugi kita yang akhirnya tidak maksimal dalam sehari-hari gitu kan. Harusnya bisa promosi tapi tidak bisa, kemudian harusnya bisa memaksimalkan di banyak hal tetapi akhirnya tidak maksimal gitu kan. Nah, kita mau jadi pebisnis yang benar-benar disiplin, yang bisa memanfaatkan semua celah yang ada gitu kan. Nah, kita perlu banget membangun namanya internal. Internal kita tuh seperti ini. Bapak Ibu teman-teman harus tahu dan paham apa itu sistem bisnis. Kenali sistem bisnis. Pagi ini sudah saya share dokumen tentang peraturan dari perusahaan, dari manajemen Bariklana, sudah ada di sana. Saya pun juga mengikuti itu karena saya bagian dari manajemen, dalam artian saya distributor gitu kan. Saya bagian dari penjual, seller dari manajemen pusat, sehingga saya ikuti aturan itu. Saya tidak melanggar itu. Kalau saya melanggar, otomatis saya nanti dihapus dari sistem kemitraan gitu kan, karena melanggar peraturan. Nah, jadi agar kita tahu jalan mana yang harus kita ambil, cara-cara seperti apa yang boleh dan tidak diperbolehkan, kita harus kenali sistemnya dulu. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar bagaimana sistem itu berjalan. Ini saya tampilkan, semoga bisa jelas ya. Jadi ini kan peraturannya. Kemarin kita tadi saya sudah sharekan, harusnya sudah dibaca. Kalau tidak ya ini contoh gambarnya. Kita buka di halaman ini ya. Di bagian ini ada jenjang kemitraan. Jenjang kemitraan kita ada 3, yaitu ada reseller, ada agen, ada distributor. Reseller berhak mendapatkan diskon 25% dengan syarat pembelian 10. Ini dijelaskan di bagian yang lain. Oh, di bawahnya ini syarat dan ketentuan ini ada. Jadi reseller syaratnya adalah minimal pembelian 10 dengan diskon, berhak mendapatkan diskon 25%. Agen minimal pembelian 100, berhak mendapatkan diskon 40. Distributor omset 1000 dalam 1 bulan, kemudian di bulan berikutnya berhak mendapatkan diskon 50% dan belanja langsung ke pusat pabrik, seperti itu. Ini kenali, hafalkan, dan jangan bingung untuk menjelaskan. Makanya di poin pertama adalah kenali sistem bisnisnya. Agar apa? Agar kita bisa menjelaskan secara detail ke calon
pembeli kita, calon mitra kita, calon reseller kita, agen kita, distributor kita, seperti itu. Harus dihafalkan. Ini harus hafal. Kalau sistem harus hafal. Jangan sampai teman-teman kelamaan mikirnya gitu loh. Kemarin diskonnya berapa ya gitu kan. Kelamaan. Nanti bisa pembeli kita jadi malas gitu ngobrol dengan kita, lama balasnya gitu kan. Jadi saran saya buat catatan khusus, hafalkan. Jadikan itu kepean lah kayak gitu. Catatan penting lah gitu. Jadi reseller syaratnya sudah ada di sini, agen ada di sini, distributor ada di sini. Jadi ini tidak saya jelaskan karena sudah ada. Nanti silahkan dibaca di filenya. Kemudian di sebaliknya ada produk dan harga produk ya. Jadi di manajemen kita itu tidak hanya jualan gomilk ya. Kita sekarang sudah ada produk obat herbal Viomax, kemudian ada propolis herbal juga, propolis mint, Syafika itu. Kemudian satu lagi ada madu anak cerdas ini. Dan semua produk ini Bapak Ibu ketika sudah dapatkan tiket distributor, Bapak Ibu atau sesuai dengan statusnya lah, reseller, agen, distributor dari produk gomilk bisa dapat akses untuk diskon ini juga. Jadi ini tabelnya sudah ada diskonnya ya. Reseller kalau beli produknya propolis harganya 74.250. Kalau agen beli 59.400. Kalau distributor yang beli setengah harganya kan 50%, 49.500. Jadi tidak hanya dapat satu keuntungan saja dari produk gomilk, tapi semua produk di samping gomilk itu Bapak Ibu berhak untuk dapatkan diskonnya. Enak banget kan? Ini yang harus jadi motivasi berikutnya. Setelah kemarin tahu bagaimana profitnya, oh ternyata saya bisa jualan produk lainnya juga loh, tidak hanya susu gomilk. Nah itu. Jadi ini nilai plus lainnya ketika Bapak Ibu sudah jadi mitra kami, mitra distributor, agen, reseller, berhak untuk mendapatkan diskon produk-produk yang sudah ada. Selain produk gomilk ada Viomax, propolis, ada juga ada madu anak ya. Nah ini juga harus dihafalkan ya, kenali gitu. Terus apalagi untuk yang lain bisa dibaca sendiri. Saya masuk ke sini saja. Di sini ada larangan dan hukuman mitra. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini. Yang dilarang itu apa? Menampilkan harga di marketplace dengan di bawah harga ya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh mengambil atau merebut tim lain. Jadi kalau misalkan tim saya ada yang daftar reseller ke saya, tapi ternyata dia sudah jadi tim lain. Saya nggak boleh menerima dia. Kenapa? Karena itu sudah haknya tim lain. Dan saya itulah saya lakukan. Sering saya lakukan bahkan karena banyak yang akhirnya lari ke saya juga. Karena mungkin tahu bagaimana pelayanannya, bagaimana fasilitasnya juga lengkap dari tim kami kan. Banyak yang akhirnya coba masuk ke tim kita, tapi mau nggak mau karena saya ikuti aturan, ya harus saya tolak gitu kan. Karena saya menjaga bisnis ini tetap berjalan. Saya nggak mau saling serobot gitu kan, karena rezeki sudah masing-masing. Dan saya yakin saya nggak akan rugi gitu. Kenapa? Karena saya menjaga mitra saya, teman mitra saya, agar dia juga bisa jualan dan saya tetap bisa jualan gitu. Jadi kalau nanti di satu saat ada reseller atau agen yang datang ke kita tapi dia tim lain dari tim seller lain, jangan diterima. Nanti kita malah repot karena berurusan dengan pusat. Nah kita nggak mau ya, intinya gitu ya. Jadi jangan sampai menjual di bawah harga standar kita Jawa 30.000 jual acar ya. Dan jangan menampilkan harga di bawah harga 30.000, kecuali memang grosir itu tampilkan beli 10 harga sekian tuh nggak apa-apa, beli 100 harga sekian tuh nggak apa-apa. Tapi kalau jual gomilk harga
25.000, itu nggak boleh. Kenapa? Karena harga paling minim itu 30.000 gitu kan, melanggar, nggak boleh. Otomatis nanti dapat sanksi dari pusat. Kalau distributor langsung dicabut hak distributornya. Tapi kalau agen reseller nanti dicabut haknya oleh distributornya masing-masing gitu. Termasuk nanti Bapak Ibu teman-teman semua, jika nanti ketahuan melanggar, nanti akan saya stop produknya. Dan karena peraturan pusat itu harus menarik semua, harusnya saya tarik semua. Produknya saya tarik semua. Nggak apa-apa. Memang itu sebagai punishment. Karena apa? Melanggar peraturan. Sedangkan Bapak Ibu sudah dapatkan banyak profit gitu kan. Diskonnya gede, semua produk bisa dijangkau, masih aja main harga. Nah kayak itu kan, bangetan kan gitu. Kurang bersyukur bilangnya. Jadi ini larangannya. Jangan jual di bawah harga. Di Jawa harga ecar 30.000 minimal. Mau di atas harga itu boleh, silakan. Di luar Jawa harga minimalnya 35.000, mau jual di atasnya boleh gitu kan. Faktanya ada yang jual 40 di luar Jawa, harga 35, 38 laku gitu kan. Karena memang di sana aksesnya cuma ada di Jawa Tengah gitu kan untuk produk ini. Jadi kalau luar Jawa mau fokus memasarkan ini, pasti profitnya gede banget, saya yakin. Kalau mau serius dan fokus. Kemudian selain larangannya, ada hukumannya juga. Nanti silakan dibaca. Kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanya di grup. Kemudian saya lanjutkan untuk reward ya. Reward itu di sini sudah tertera juga. Jika distributor ada pembelian 2000 biji selama 3 bulan berturut-turut. Jadi misalkan ini bulan Maret ya. Kemarin saya sudah cerita. Ini Maret saya 2000, Maret, April saya 2000 lagi. April, Mei saya 2000 lagi, berarti 3 bulan berturut-turut omset saya minimal 2000. Saya berhak dapat reward cincin emas atau uang senilai 1,5 juta. Otomatis tanpa diundi. Kalau bisa mencapai ini langsung dapat rewardnya. Nah kayak gitu. Dan ini ada 5 poin. Dan ini baru reward dari pusat. Dari saya ada sendiri. Nanti coba saya tampilkan di grup ya. Bapak Ibu dapat 2 bonus, double reward seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi ayo ayo difokuskan, disemangati lagi. Dan di sini produk-produk kita ya. Ada Viomak, ada propolis, kemudian ada madu anak, dan ini produk kita. Gomel kita sekarang sudah ada 3 varian. Ada varian original, coklat dan juga strawberry. Dan rencana ada kemasan saset dan kemasan besar sepertinya, tapi belum tahu kapan rilisnya. Yang sudah rilis gomil coklat, gomil original, dan gomil strawberry yang ukuran 200 gram gitu. Nah untuk detailnya, untuk sistem bisnis silahkan dibaca di filenya. Jika kurang jelas silahkan tanyakan di grup. Oke. Saya lanjutkan untuk poin kedua, manajemen waktu. Jadi untuk manajemen waktu, karena Bapak Ibu sekarang adalah calon distributor dan agen, tentu punya tim. Nah, agar kita bisa maksimal untuk jualannya, untuk pendampingannya, dan untuk hasil yang maksimal, semuanya kita butuh manajemen waktu. Kenapa? Karena jangankanlah gitu loh, kita itu kayak mau jualan online, tapi penghasilan kita tuh lebih dari orang kantoran gitu loh. Saya udah sampaikan kemarin kan. Kalau saya kantoran cuma dapat UMR, saya jualan sendiri gini dapatnya 5 kali UMR gitu kan. Dan itu dengan disiplin waktu juga. Saya buat jadwalnya. Pagi saya harus ngisi tim, ngisi materi tim gitu. Saya juga ada agenda untuk ngisi calon-calon distributor seperti ini, calon agen gitu kan. Itu juga ada sendiri, ada grup-grup sendiri gitu. Jadi banyak yang kita lakukan. Kita tuh business owner, kita tuh leader, dan kita bisa. Buktikan kalau kita dari rumah bisa penghasilan banyak. Nah gitu loh. Jadi kan itu semangat. Kita harus ini ya, disiplin. Posting materi promosi harus ada waktunya sendiri. Kalau suka posting pagi, posting pagi. Kalau suka posting siang atau pas longgar siang, posting siang gitu. Terus isi tim, reseller agen. Kalau udah punya tim, jangan dianggurin timnya. Ajak ngobrol. Kalau semisal timnya memang malu-malu, nggak apa-apa. Kita terus
konsisten. Karena apa? Karena tim itu kalau nggak ada masalah nggak cerita. Kadang mereka butuh untuk disendal gitu kan. Apakah mereka lagi ada masalah tuh kita tanya satu persatu atau bagaimana. Nah itu masing-masing, triknya masing-masing. Silakan nanti dimaksimalkan. Yang ketiga, belajar hal baru. Selalu belajar hal baru. Misalkan saya sudah coba jualan di WA, oh ternyata kurang maksimal, saya coba di Facebook. Yang WA juga saya perbaiki, saya belajar bagaimana cara memaksimalkan WA. Ketika sudah beres, saya kemudian lanjut ke media berikutnya, saya coba maksimalkan Facebook. Saya belajar bagaimana cara memaksimalkan jualan di Facebook. Nah, di channel saya ini pun juga sudah ada gitu kan, bagaimana tips untuk posting di WA, kemudian untuk posting status di Facebook, di Instagram itu sudah ada juga. Silakan dibuka channel ini, kemudian dicari yang Bapak Ibu cari di situ, tips dan trik jualan kalau nggak salah di situ kolom playlistnya itu, silakan dicari. Sudah saya sediakan, tinggal belajar. Terus yang keempat adalah evaluasi kinerja harian, mingguan, dan bulanan. Setiap hari saya mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Jadi jangan sampai kita nganggur ya. Setiap hari itu kita harus ada progres. Pagi ini saya sudah merapikan, kalau pagi ini ya yang sudah saya lakukan, saya merapikan file, saya membuat job list untuk tim internal atau karyawan, saya mengisi video ini untuk calon distributor. Nah itu kan progres harian. Setiap hari kita harus punya kayak gitu. Jangan sampai setiap hari kita cuman duduk diam dan seperti itu minta closingan gitu kan, minta jualannya laris, ya nggak mungkin, mustahil gitu kan. Usahanya cuma nunggu doang gitu kan, nggak ada usaha untuk jemput bola. Nah kita harus ada evaluasi seperti itu baru evaluasi harian. Nanti ada evaluasi mingguan, bagaimana dalam satu minggu kita jualannya, apakah sesuai dengan target kita. Misalkan dalam sehari saya harus bisa menjual 10 pieces. Nah tercapai atau tidak itu harus ada catatannya. Dalam seminggu saya harus menjual misalkan aktifnya 6 hari, berarti 60 pieces dalam seminggu gitu kan. Tercapai atau tidak itu harus ada catatannya juga. Nah lanjut bulanannya, dalam satu bulan saya sudah menjual berapa pieces, kemudian profit saya berapa, itu kan juga perlu dievaluasi gitu kan. Nah itu harus dibuat jadwalnya, harus dibuat kriterianya sendiri juga. Dan Bapak Ibu harus belajar itu sendiri. Belajar dalam artian harus ada niatan untuk belajar ini. Kenapa? Kalau kita nggak mau disiplinkan ini, kita nggak bisa menghitung berapa profit kita. Kita nggak bisa berharap banyak dari bisnis kita kalau kita nggak disiplin di bagian ini. Setiap hari harus ada progres. Setiap hari harus ada catatan kinerja. Setiap hari kita harus evaluasi. Oh yang ini sudah saya lakukan, ternyata kurang bagus, saya besok harus lakukan ini agar lebih bagus. Oh kemarin 1 minggu kemarin saya fokus di WA, ternyata kurang bagus. Oke, WA tetap jalan, saya coba untuk masuk ke media Facebooknya untuk saya maksimalkan kayak gitu. Setelah WA, Facebook, kemudian mau pakai Instagram, boleh silakan. Jadi kita akhirnya punya data sebagai pembanding. Yang sebelumnya saya lakukan, oh ternyata maksimal. Oh, oke lanjut kita gas dengan cara yang sama tapi pakai media yang berbeda kayak gitu. Atau mungkin oh ternyata kurang maksimal, oke mungkin porsinya kita kurangi. Kalau saya seringnya itu kebalik ya, kalau saya itu keseringan ngisi tim tapi malah tidak promosi. Itu juga kebalik, kurang pas itu. Saya sampai hari ini masih menata jadwal saya sendiri, bagaimana cara membagi waktu mengisi tim dengan berpromosi di media sosial. Itu saya juga masih membagi-bagi waktu sekarang. Agaknya ini jadi tantangan gitu kan, karena memang itu masalah yang saya hadapi sekarang. Dan insya Allah saya sudah tahu bagaimana caranya, karena saya sudah belajar gitu kan. Nah ini jadi hal yang harus Bapak Ibu juga rencanakan gitu loh. Bagaimana jadwalnya untuk harian, materi promosi itu, terus jadwal untuk mengisi tim, kemudian Bapak Ibu harus belajar hal baru. Yang kemarin posting WA, belajar Facebook, belajar mungkin Shopee, itu juga boleh silakan.
dan selalu evaluasi harian, mingguan, bulanan. Nah, terkait hal ini nanti silakan dibuat dulu. Mungkin Bapak Ibu mau buat schedule-nya sendiri dan mau dikonsultasikan boleh, silakan share di grup. Pak, saya sudah buat jadwal saya dalam sehari itu seperti ini. Gimana ya? Apakah sudah bagus atau belum gitu? Nah, nanti bisa dikonsulkan di grup juga atau langsung ke PM saya juga boleh. Nanti kita obrolkan bagaimana baiknya, idealnya agar tidak mengganggu aktivitas lainnya gitu kan. Karena mungkin ada yang kantoran gitu kan, ada yang masih mungkin sibuk ngomong anak gitu kan. Kita akan cari celah-celahnya, celah-celah waktu di mana Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktunya. Nah, itu di private ya, atau mungkin di grup juga boleh, monggo. Silakan jika nanti ada yang ditanyakan seputar jadwal harian yang mau dibuat, langsung ke PM saya atau nanti bisa dikonsul di grup biar teman-teman yang juga bisa menambahkan. Poin yang ketiga, manajemen keuangan. Ini penting banget Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ketika sudah punya bisnis, jangan pernah menyampur uang bisnis dengan uang pribadi. Kalau memang itu rekening hanya satu, harus buat satu lagi untuk bisnis dan satu lagi untuk pribadi. Jangan dicampur. Kalau dicampur maka akan habis. Karena ya kita tahunya itu uang gitu kan. Mungkin enggak suatu saat pas belanja tuh enggak kepikir kalau itu uang bisnis ternyata gitu kan. Kalau kita pisah, akhirnya kita bisa mengontrol. Oh, jatah saya sekian, untuk bisnis sekian gitu kan. Akhirnya enggak kecampur. Kita akan bisa melacak kemana uang pendapatan kita dan untuk apa dikeluarkan itu loh. Itu bisa dilacak dari situ. Nah, agar membantu melacak itu harus buat buku catatan transaksi penjualan, pemasukan atau pengeluaran, harus dibuat. Misalkan beli buku satu gitu, kemudian dibuat tulisan bulan Maret 2021. Terus ini ada tanggalnya 1 sampai 30. Nah, tanggal 1 yang transaksi siapa aja? Tanggal 1. Tulis misalkan Pak A, Bu B, Pak C gitu kan. Berapa belinya? Ditulis di situ. Tanggalnya jangan lupa tanggal berapa. Nah, gitu. Nanti direkap ketika di akhir bulan. Kelihatan semua datanya dan kelihatan juga berapa profitnya. Dan agar tetap bisa terlacak profitnya, tadi kan baru melacak untuk pengeluaran dan pemasukan, tapi belum real itu. Realnya ketika Bapak Ibu punya stok opnam. Dengan stok opnam ini Bapak Ibu bisa mengamankan semua, mengamankan ketika stok kita mau habis, mau mengamankan ketika awal bulan, mau masuk awal bulan itu harus punya stok sendiri ya. Jangan sampai awal bulan nggak punya stok sama sekali. Nanti kita yang bingung jualannya karena nggak punya produk kan, bingung juga gitu kan. Jadi untuk stok opnam ini membantu kita menstabilkan bisnis kita, stok kita sendiri. Kalau saya sendiri punya stok opnam itu stok limit dan stok aman. Stok limit itu adalah stok di mana ketika stok saya mendekati atau mencapai angka tersebut, saya harus segera order. Saya harus mengembalikan stok saya ke stok aman gitu. Stok aman ini adalah stok awal bulan. Jadi stok yang harus kita siapkan untuk masuk ke awal bulan agar kita tidak keteteran kalau dibanjiri order gitu loh. Amin. Jadi stok limit saya, kalau saya sekarang di distributor itu, stok limit saya adalah 300. Ketika stok saya sudah 300, saya harus order. Kalau stok aman saya itu 600. Kalau stok saya 600 berarti saya aman. Dan saya tinggal fokus menjual. Gitu. Dan di awal bulan saya akan amankan 600. Kenapa? Karena ini stok saya. Gitu. Jadi kalau semisal nanti mau direkap itu enak banget. Di awal bulan kita stok 600. Di akhir bulan kita stok 600. Di antara jeda waktu itu tadi tanggal 1 sampai tanggal 30 misalkan gitu, stok berputar. Kan stok omset kita masih bertambah. 600, kita belanja lagi 200 jadi berapa? Kan bertambah kan omsetnya ya. Kita bicara omset dulu. Tambah 200, tambah 300, tambah 700 misalkan gitu ya. Kita misal gini.
stok opnam saya di awal adalah 600 ya, 600. Kemudian seling berjalan waktu, dalam 1 bulan saya belanja ke pusat 2000 misal gitu ya, 2000. Dan saya di akhir bulan sudah mengamankan 600 juga. Otomatis saya memutar produk itu 2000 belanja ke pusat dikurangi 600, berarti ada 1400 ya. 1400 itu berarti bisa dihitung profitnya. 1400 berarti sama dengan 14 box ya. Bisa diputar 14 box, berarti karena satu box itu dijual harga agen misal gitu ya, berarti 300.000 dikali 14 berapa? Banyak ya. Intinya gitu. Jadi dari situ kita bisa melacak itu real profit kita. 300.000 dikali 14. Kalau 300 dikali 10 udah 3 juta. Kalau 300 dikali 4 1,2. Berarti berapa ya? Banyak ya. Coba dihitung nanti. Ini Bapak Ibu paham ya. Jadi kita harus punya stok limit dan stok aman. Agar apa? Agar kita bisa melacak seberapa banyak penghasilan kita realnya. Kalau kita nggak punya stok ini, misalkan di awal bulan Maret saya stok opnamnya di awal bulan 300. Terus di akhir bulan stok opnam saya ternyata 400 gitu ya misalkan. Berarti kan ada ketambahan 100 dari stok awal 300. Otomatis kan 100 itu harusnya profit kita gitu loh. Nah, itu kan kita bisa melacak, oh ternyata profit saya seharusnya itu misalkan 4,5 juta gitu ya. Profit saya seharusnya 4,5 juta. Oh, tetapi ternyata yang 1,5 itu jadi stok. Nah, itu kan bisa dilacak dengan seperti itu caranya. Harus punya ini. Agar apa? Bisnis tetap berjalan, Bapak Ibu nggak kehabisan stok, dan aman gitu ya. Kita menjaga nih tim kita order, karena tim kita nggak diprediksi gitu loh, tiba-tiba order gitu kan. Kita harus siap dengan itu. Nah, untuk manajemen keuangan memang agak rumit gitu, tapi coba untuk dibuat juga. Setelah jadwal dibuat, coba dengan keuangannya, buat buku sendiri, buat catatan penjualannya, jangan lupa dikasih tanggalnya. Kemudian jangan lupa buat stoknya juga, stok limit saya berapa, stok opnam untuk awal bulan berapa, dibuat. Walaupun nanti bingung caranya, nggak apa-apa, dibuat dulu aja. Nanti pas bingung tanya. Gitu ya. Dan keempat, rekrut tim internal. Kalau Bapak Ibu tidak mampu menjalankan sendiri dan Bapak Ibu ada kemampuan untuk merekrut tim, atau saya bilangnya karyawan gitu, silakan gitu loh. Karena apa? Itu nanti akan meringankan beban gitu loh, meringankan beban yang seharusnya update harian gitu kan, bisa kita delegasikan gitu, bisa kita kasihkan ke tim kita, bisa minta bantuan mereka untuk posting materi promosi, posting di media sosial. Kita tinggal manajemen aja, tinggal manajemen timnya, kita tinggal tambah terus bagaimana materi promosi itu harusnya dibuat lebih bagus. Kemudian kita buat event-event promo gitu kan. Nah, kita sekedar planning, yang eksekusi tim kita gitu loh. Enak banget itu. Kayak saya sekarang itu saya punya 2 ini, yang bagian desain ada sendiri. Ketika saya butuh desain mungkin desain poster atau apa gitu, saya tinggal minta, Mas tolong buatkan, selesai. Terus kalau untuk update saya sudah jadwalnya juga, tolong ini dilakukan setiap hari ya gitu loh. Udah selesai, kita tinggal ganti ini aja gaji mereka gitu kan, tapi sesuai dengan kita efisien di waktu dan insya Allah maksimal semua. Kenapa? Karena kita mencoba untuk merapikan diri kita, merapikan bisnis kita dengan cara mendelegasikan itu ke orang lain agar kita lebih fokus ke bagian internal kita. Kalau saya bilangnya, saya pengen lebih fokus ke tim sekarang.
Untuk penjualan sudah dibantu oleh teman-teman. Untuk tim saya sendiri yang lakukan. Jadi itu sangat membantu sekali. Seperti ini, saya tinggal, teman-teman masih kerja gitu kan. Saya lakukan ini, memang tugas saya ini gitu loh. Nah, ini membangun internet Bapak Ibu ya. Silakan nanti diulang lagi videonya. Mungkin agak apa ya? Agak berat nih materinya. Semoga bisa dipahami. Dan harapan saya Bapak Ibu terbuka ya, ketika nanti ada masalah atau mungkin kurang jelas dari materi yang saya sampaikan, silakan tanya di grup. Saya benar-benar ingin membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini serius, pasti jadi. Tapi kalau Bapak Ibu di sini nggak serius, bingung nggak tanya, kemudian sebenarnya pengen banget tanya tapi malu lah, tuh jadi minus kan gitu kan. Akhirnya yang kalau tercapai yang untung siapa gitu kan, ya Anda gitu kan, Bapak Ibu sendiri gitu kan. Kalau saya di sini hanya memfasilitasi. Kalau mau dikejar, ayo gitu kan. Tak kasih ilmunya, tak kasih fasilitasnya, tak kasih urutannya loh gitu. Ilmunya juga dikasih semua ini. Dipersiapkan malah gitu kan. Jadi jangan sampai disia-siakan. Oke? Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan dan melihat video ini. Semoga bermanfaat. Kita nanti lanjut besok untuk video berikutnya. Mungkin kita akan bahas tentang cara merekrut tim ya, atau membangun eksternal, membangun jaringan. Insyaallah semoga dimudahkan, amin. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.